Shalom guys, ketemu dengan Maman kali ini. Apa kabarnya? Semoga semuanya luar biasa. Langsung saja kita saksikan 3 cara menjaga pola pikir positif saat dikelilingi orang negatif. Selamat. Anda telah bekerja keras untuk mendapatkan sudut pandang yang cemerlang tentang keadaan Anda. Anda telah menguasai cara berkutat pada jaminan Tuhan sebagai alternatif dari kesulitan hidup Anda. Hidup ini tidak sempurna, tetapi Anda telah mengamati bahwa pola pikir yang fantastis, kesadaran diri internal, dan hubungan yang erat dengan Tuhan memberi Anda kedamaian dan kejelasan di dunia yang kacau ini. Anda mungkin juga merasa bahwa Anda bukan lagi tempat yang Anda inginkan, tetapi melakukan pekerjaan yang sulit untuk menunjukkan hati yang jelas dan rentan lebih awal dari Tuhan selalu merupakan langkah ke arah yang benar. Namun, jika Anda telah mengerjakan pola pikir positif yang berfokus pada jaminan Tuhan untuk penyembuhan internal, mungkin juga ada satu pertanyaan yang benar-benar membuat Anda gila, bagaimana saya bisa mempertahankan pola pikir positif ketika saya dikelilingi oleh manusia negatif yang menyeret saya ke bawah? Anda juga sekarang tidak bisa begitu saja kesal dengan sikap buruk orang lain. Anda mungkin juga telah mengamati bagaimana komentar buruk, pemikiran pesimistis, dan perilaku beracun mereka memengaruhi upaya Anda untuk tetap hebat dan berpusat pada Kristus terlepas dari keadaan Anda. Seringkali ini adalah kerabat, rekan kerja, atau teman yang bermaksud baik yang berusaha untuk menyampaikan ucapan tidak masuk akal atau perilaku pasif-agresif mereka sebagai orang yang hanya berusaha untuk membantu, yang semata-mata menyebabkan kebingungan. Atau, Anda mungkin juga memiliki orang-orang dalam hidup Anda yang tampaknya tidak selalu beracun atau negatif, namun berada di sekitar mereka menguras energi Anda. Anda mungkin juga sangat mencintai mereka dan lebih menyukai hubungan dengan mereka, tetapi Anda telah mendiagnosis bahwa interval yang lama dengan mereka dapat sering membuat Anda merasa seperti ditabrak bus. Sulit untuk memiliki pola pikir positif dalam kondisi ini juga. Bagaimana kita mengendalikan perilaku orang lain ketika kita merasakan perilaku mereka menggoda kita untuk jatuh ke dalam siklus kuno negatif dan frustrasi? Kita mungkin juga menganggap satu-satunya alternatif kita untuk kedamaian dan kewarasan adalah mengambil waktu sekali jalan ke pulau tropis yang ditinggalkan, tiket untuk satu, tolong. Dan sementara saya siap untuk memberi Anda beberapa RR yang sangat dibutuhkan, kita akan membahasnya sebentar lagi. Mari kita bahas tentang beberapa opsi dunia nyata untuk menjaga sikap yang baik ketika manusia yang mengerikan mengelilingi kita. 3 cara menjaga pola pikir positif saat dikelilingi orang negatif. 1. Biarkan diri Anda merasakan frustrasi dan ekspresikan apa yang Anda rasakan. Jika Anda kesal karena orang lain tampaknya tidak memiliki pemikiran positif yang sama dengan Anda, spesifikkan itu dengan cara yang aman di tempat yang sehat. Mengekspresikan frustrasi Anda mungkin juga tampak berlawanan dengan intuisi, terutama pada awalnya. Anda ingin saya masuk ke perasaan yang tidak terlalu menyenangkan ini, Alicia. Namun, jika kita dapat melihat perasaan kita sebagai lampu indikator yang diberikan Tuhan tentang apa yang terjadi di dalam diri kita, maka kita dapat memahami bahwa jika kita tidak menemukan pendekatan yang sehat untuk meluncurkan apa yang kita rasakan, itu akan dengan cepat berubah menjadi racun internal. Yang kami coba hindari, kan? Kita dipanggil mencintai orang lain dengan pengorbanan dan memberi mereka ruang untuk menjadi ketidaksempurnaan, Efesus 4 ayat 2, tetapi itu tidak berarti bahwa kita melepaskan hak kita untuk marah melalui perilaku mereka atau keadaan itu sendiri. Alkitab penuh dengan bagian-bagian, termasuk semua kitab yang lengkap, tentang manusia yang meratap dan berbagi rasa sakit mereka kepada Tuhan. Baca kisah Yesus di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 36-46, dan Anda mungkin melihat penyelamat kita yang luar biasa melampiaskan frustrasi dan ketakutannya di hadapan Bapaknya yang pengasih. Seperti apakah hal ini jika dilihat dari pengertian yang masuk akal? Anda dapat melampiaskan pikiran Anda kepada Tuhan melalui doa atau dalam jurnal. Dalam beberapa kasus, mungkin bermanfaat juga untuk berbagi rasa frustrasi Anda dengan pasangan atau mengandalkan teman. Namun, saya akan memotivasi Anda untuk mencari waktu dalam doa dan kontemplasi batin terlebih dahulu, karena berbagi frustrasi kita tentang manusia yang berbeda, dengan orang yang berbeda, kadang-kadang dapat memperumit situasi. Namun, masalah yang tak terpisahkan dari berbagi emosi dan melepaskan frustrasi adalah bahwa hal itu dilakukan dengan keinginan untuk menemukan resolusi, penyembuhan, dan rekonsiliasi. Ini tidak selalu menjadi pesta gosip atau bahaya untuk memfitnah orang lain karena ketidaksempurnaan mereka. Kami tidak lagi di sini untuk merendahkan orang lain. Ini akan meningkatkan kenegatifan kita dan dapat membangun kebencian dan kepahitan. Haruskah Anda berbagi rasa frustrasi Anda dengan orang yang membuat Anda kesal? Itu nama yang saya akan memotivasi Anda untuk membuat setelah informasi dengan Roh Kudus dan mungkin teman yang bijaksana dan saleh. Kadang-kadang pengobatan yang memuaskan adalah berbicara tanpa penundaan kepada orang yang berbeda itu, namun itu harus dilakukan pada waktu yang tepat dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Kadang-kadang dalam aktivitas menyenangkan semua orang Anda mengontrol situasi secara internal, karena menanganinya tanpa penundaan hanya akan menyebabkan drama yang lebih besar. Kita perlu memperoleh persepsi dari Tuhan tentang bagaimana memuaskan setiap situasi pria atau wanita ini. Tapi, tidak peduli apa
Ada satu komponen yang benar-benar Anda kontrol. 2. Pilih tempat yang Anda pilih untuk tinggal secara emosional. Kamu berhak kesal dengan bantuan orang lain, ya. Tetapi Anda juga harus membayar apa yang Anda fokuskan. Tidak ada yang bisa memilih apa yang akan Anda pikirkan atau alami tentang individu atau situasi tertentu. Tuhan telah memberi Anda seluruh kekuasaan atas pikiran Anda sendiri. Meskipun mungkin juga berlebihan atau bahkan meyakinkan untuk menganggap bahwa kita bertanggung jawab atas semua pikiran kita sendiri, saya ingin memberitahu Anda bahwa, sebagai satu-satunya makhluk dalam ciptaannya yang telah diberikan kemampuan untuk memikirkan apa yang kita pikirkan, kami dapat melihat tugas ini sebagai negara adidaya. Baik ilmu saraf dan Alkitab menegaskan bahwa apa yang kita fokuskan menentukan rute tindakan kita. Ilmu otak membuktikan bahwa ide-ide kita menciptakan emosi kita, pikiran dan ide kita bercampur untuk menciptakan keyakinan, dan keyakinan memperkuat keputusan, tindakan, dan perilaku kita selanjutnya. Amsal 4 ayat 23 menegaskan bahwa kita harus menjaga hati kita, karena fakta, segala sesuatu yang Anda lakukan mengalir darinya. Karena kita memiliki energi ini di atas pikiran kita, Tuhan telah memberi kita risiko untuk membuat ulang otak kita setiap detik melalui apa yang kita pilih untuk dipikirkan. Neuroplastisitas adalah periode waktu ilmiah untuk kemampuan bakat kita untuk selalu dibentuk melalui ide dan pengalaman pribadi kita. Otak kita selalu berubah terutama berdasarkan apa yang kita asumsikan. Para ilmuwan memperkirakan kita diberi sekitar 1.500 neuron baru setiap hari. Sebagai seorang Kristen, saya suka bertanya tentang neuron anak yang saya berikan setiap pagi dalam ayat-ayat ringan seperti Yosua 24 ayat 15, yang mengatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, dan Ratapan 3 ayat 22 dan 23, yang menyatakan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Bagaimana Anda akan menggunakan kekuatan super karena mampu memanipulasi ide-ide Anda saat Anda memutuskan bagaimana Anda ingin tampil di dunia ini? Maukah Anda menggunakan kemampuan ini untuk membentuk ide Anda dan sudut pandang Anda untuk menjadi yang teratas sebagai saluran untuk kelembutan dan harapan Tuhan, atau akankah Anda menggunakannya untuk kejahatan, memadamkan pekerjaan roh yang benar dalam keberadaan Anda, dan bahkan mungkin membantu musuh dengan cara menikmati aspek-aspek kehidupan yang sulit dan buruk? Setiap detik itu adalah preferensi yang diberikan kepada kita dengan pikiran kita. Jadi apa yang kita lakukan dengan frustrasi yang kita alami tentang orang lain? Bukankah kita hanya berbicara tentang keinginan kita untuk spesifik mereka dengan cara yang sehat? Kuncinya adalah berada dalam posisi untuk mengkategorikan apa yang kita rasakan sambil tetap memilih untuk tinggal di ruang yang sehat secara emosional. Anda memiliki wewenang untuk mengalami pikiran di balik frustrasi Anda, namun seperti Kristus di taman, memutuskan bahwa itu tidak akan mengalihkan Anda dari keinginan Anda untuk mengatakan kepada Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Oleh karena itu, ketika datang untuk mengelola kenegatifan orang lain, kita harus memilih untuk melihat pikiran kita sebagai mungkin, tetapi tetap memutuskan untuk memahami keyakinan inti kita, yang terdiri dari sikap baru yang menolak untuk berkubang dalam kepahitan dan kemarahan. Sekarang tidak berguna untuk terus-menerus tinggal di ruang ini, jadi kami ingin menyadari apa yang saya sebut, pembangun batas, dan pelanggar batas. Mari kita tampaknya berada di alat terakhir ini, yang merupakan bagian integral untuk membantu kita mempertahankan pola pikir yang menguntungkan ketika orang lain menyeret kita ke bawah. 3. Lindungi diri Anda dengan menetapkan batasan yang Anda dukung dan dukung secara aktif. Batas-batas adalah bagian penting untuk mempertahankan semua jenis hubungan yang baik. Melahirkan mengajarkan kita definisi pertama tentang batasan, memperhatikan pemisahan antara ibu dan bayi. Meskipun anak dulunya tidak bisa dibedakan dari ibu saat tumbuh di dalam rahimnya, pada saat kelahiran, dua pria dan wanita hebat dengan keinginan dan keinginan yang berbeda tercipta. Batas-batas baru juga dibuat saat kami meninggalkan rumah tangga kami untuk mulai memasuki pernikahan. Batasan, apa yang akan kita aktifkan dan apa yang tidak, juga merupakan faktor penting dalam mengelola pola pikir yang positif dan berpusat pada Kristus, terutama pada orang-orang jahat yang ringan. Dalam kasus-kasus bersejarah, partisi kota telah menjadi fase keamanan yang integral. Penjaga gerbang di partisi ini memutuskan siapa yang akan diizinkan masuk atau keluar kota, dan partisi harus dipertahankan meskipun ada serangan dari luar. Dalam kursus perubahan pola pikir Kristen saya, kita berbicara tentang bagaimana menumbuhkan pola pikir positif yang berpusat pada Kristus, yang mengatasi rasa ingin tahu yang beracun memerlukan pendekatan dua arah. Pertama, sampai ke akar perilaku beracun dengan cara mengatasi ide-ide beracun di belakang perilaku, dan mengembangkan pola bawah sadar baru yang mencakup fakta Tuhan penggunaan cara teruji yang dikenal sebagai priming genius. Dan kedua, mengembangkan batas intelektual di sekitar pola berpikir bawah sadar baru yang melindungi mereka dari pengaruh buruk di luar. Kami berbicara tentang menekankan, membangun batas, dan meminimalkan pelanggar batas. Seperti yang dapat Anda bayangkan, peralatan ini sangat penting ketika mencoba menjinakkan pola pikir yang luar biasa ketika manusia yang mengerikan hadir. Pembangun batas adalah setiap kegiatan, kebiasaan, pola pikir, atau pilihan yang kita buat untuk menerapkan batas pelindung atau pagar di sekeliling pikiran sehat kita.
Dalam Christian Mindset Makeover, kita membahas tentang 3 metode khusus untuk membantu dan meningkatkan batasan kita, tubuh yang sehat, termasuk nutrisi yang tepat, olahraga biasa, dan tidur yang memuaskan, interaksi sosial yang sehat, dan teknik kesehatan intelektual berbeda yang unik dari orang ke orang, seperti rutinitas dan kreativitas. Di sisi lain, pelanggar batas adalah segala aktivitas, kebiasaan, pola pikir, atau pilihan yang kita buat yang membahayakan batas pelindung, pagar, di sekeliling pikiran sehat kita. Ini bisa menjadi hasil akhir dari pilihan pribadi kita, yang harus kita tanggung, atau pelanggar batas ini mungkin juga bukan kesalahan kita sendiri. Bagaimanapun, kami ingin memahami bahwa pelanggar batas ini ada dan memutuskan apa yang telah kami kelola. Dalam Christian Mindset Makeover, kami sekarang tidak hanya membantu Anda sampai ke akar perilaku yang tidak diinginkan dan menunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakan ilmu kecerdasan dan teknik berbasis Alkitabiah untuk menjinakkan pola konsep positif yang berpusat pada Kristus di tingkat bawah sadar, tetapi kami juga membantu Anda membantu pola pikir baru yang bagus ini dengan membantu Anda membuat grafik untuk menekankan pembangun batas dan pelanggar batas sehingga Anda dapat berdiri kokoh menghadapi orang-orang jahat. Buka di sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang perubahan pola pikir Kristen. Sebagai kesimpulan, sobat, Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana Anda akan memanipulasi pandangan yang penuh harapan dan luar biasa yang sedang diperbarui oleh Tuhan di dalam hati Anda. Anda juga mungkin mengalami dibombardir oleh manusia atau situasi yang mengerikan, tetapi Anda tidak harus membiarkan ini menentukan di mana sudut pandang Anda akan tinggal. Saya mengilhami Anda untuk mendorong ke atas lagi dan melihat dengan bersih bagaimana Anda dapat secara aktif melindungi pekerjaan hebat yang Tuhan lakukan untuk memperbarui pikiran Anda. Oke guys, semoga video kali ini bisa menjadi berkat, dan jika diberkati jangan lupa berkati orang lain juga terutama yang di dekat Anda. Tuhan memberkati.